Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wildan Libu Prasasti, tentunya di channel kebanggaan Nahdlatul Ulama, yakni Banom Nahdlatul Ulama Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Pimpinan Cabang Kabupaten Sumeneb. Kali ini Wildan ingin mengulas bagaimana sih caranya Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama ini berkembang pesat di Kabupaten Sumeneb, dan apa sih caranya kita untuk menjadi kader itu harus ngapain di awal. Nah, sekarang ada teman kita nih, Kak Jalal namanya. Ini wakil ketua dua Iya. pimpinan cabang Ibnu Kabupaten Sumeneb. Nah, ini Kak Jalal. Ya. Contoh saya ya, nggak ikut Ibnu, pengen ikut Ibnu ini. Apa sih yang harus dilakukan pertama kali untuk ikut Ibnu di Kabupaten Sumeneb ini? Untuk pertama kali bagi teman-teman yang memang punya niatan untuk gabung Ibnu, ayo, langkah pertama yang harus kalian lakukan yaitu kalian harus paling tidak nimbrung lah dengan teman-teman Ibnu, diskusi, ngopi dan sebagainya. Kemudian tahap kedua, untuk menjadi anggota resminya Ibnu, kita harus lulus Magesta. Magesta itu apa, Pak? Magesta itu masa kesetiaan anggota. Jadi tahap kaderisasi formalnya Ibnu itu Magesta. Jadi harus Magesta Betul, dulu. harus Magesta. Kemudian setelah Magesta itu ada tahapan selanjutnya. Tingkatan demi tingkatan ada di Ibnu itu. Beda jangkauan. Kalau Magesta itu memang untuk bagaimana kader ini mengenal apa itu Ibnu, KNU-an, aswaja, organisasi dan sebagainya. Itu kemudian diatur juga di pedoman pusat tentang kaderisasi bahwasanya untuk menjadi anggota resminya Ibnu itu memang harus Magesta. Harus melakukan Magesta. Masa kesetiaan anggota. Woi, keren Ibnu Sumeneb, keren. Betul. Nanti berlanjut setelah kalian ikut Magesta, untuk mendapatkan label menjadi kadernya Ibnu itu harus lakmot. Harus lakmot nanti. Betul. Dari Magesta ke lakmot. Ada Magesta lakmot. Lakmot itu latihan kader muda. Yang di situ kita dituntut untuk kritis perihal KNU-an, aswaja dan sebagainya. Ada materi pemimpinan di sana dan sebagainya. Intinya seru, asalkan teman-teman punya niatan baik untuk gabung Ibnu. Keren. Nah, makanya kader-kader Ibnu yang belum Magesta dan teman-teman adik-adik yang juga ingin bergabung di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, seru loh Magesta sepertinya ini. Betul. Sebelum kita berbicara lebih panjang tentang Magesta, Wildan ingin menyampaikan nih bahwasanya di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama ini dari jenjang apa biasanya? Saya sering sampaikan di semua kesempatan saya ketika diutus oleh pimpinan cabang Ibnu Kabupaten Sumeneb ke PK. Gini, Mas Wildan, di Sumeneb ini kita punya ada pimpinan komisariat, ada. Komisariat untuk Ya, ikut itu untuk lingkup lembaga pendidikan. SMP SMP, SMA Keren. bisa. Keren. Kemudian ada PKPP, pimpinan komisariat pondok pesantren. Jadi untuk teman-teman santri yang ada di pondok pesantren itu ada. juga bisa beribnu. Bisa. Wih, keren. Apalagi bisanya? Ada lagi kemudian pimpinan anak ranting. Pimpinan anak ranting. Iya. Itu khusus dusun. Wih, keren nyampe Ibnu. Ya, ini ada lagi juga pimpinan ranting. Yaitu dia skop wilayahnya yaitu desa. Wih, Pimpinan ranting. Beranjak ada lagi pimpinan anak cabang. tambah ada lagi. Ada lagi Untuk tingkat lingkup kecamatan. Wih, Betul. Kemudian di atasnya ada, kemudian bisa cabang kan. Kemudian untuk tingkatan kampus, mari untuk teman-teman mahasiswa ada lagi kampus ini. ada. Jangan sungkan-sungkan kalau sudah dididik di pimpinan anak cabang, anak ranting, di PK, kemudian kalian masuk ke jenjang mahasiswa kampus. Jangan sungkan-sungkan, ayo Mahasiswa gabung. ada Ibnu. Ada. Berarti Nahdlatul Ulama ini punya dua organisasi mahasiswa. Ada. Betul. Satu di PKPT Ibnu, PKBT dua di PMI. di PMI. Wih, keren Nahdlatul Ulama ini. Wih, Makanya kita sebagai kader Ibnu itu memang harus berkesinambungan.
Jadi kalau sudah pernah jadi pengurus pimpinan komisariat di lembaga pendidikan, kemudian dia kuliah, dia bisa jadi pengurus PKPT. Wih, Betul. keren itu. Jadi untuk jenjang IPNU sendiri ini, kalau saya bisa menyimpulkan, IPNU ini Bandung yang paling istimewa di Nahdlatul Ulama. Betul. Setuju. Paling istimewa ini. Nah, tentunya ada tantangan tersendiri bagi teman-teman cabang ini. Iya, Karena banyak di bawahnya itu ada anak cabang, ada ranting, PKPP, PKPT, ada tingkat dusun lagi. Nah sekarang kembali ke awal ini Kak Jalal. Iya. Karena kalau di IPNU itu harus di Makesta. Sampai saat ini Makesta berjalan seperti apa? Sebenarnya ini tantangan ini karena banyak sebenarnya ini. Seru. Ya gini Mas Wildan, Makesta kami dari pimpinan cabang IPNU Kabupaten Sumeneb hampir satu minggu itu ada 3 kali, 2 kali, hampir kemarin ada sampai 4 kali dalam satu minggu. Itu beda wilayah sudah. Beda wilayah. Jadi ada pimpinan, misal ada pimpinan cabang Batu Putih, ada Makesta, itu tingkatan pimpinan komisariat yang mengadakan kan. Kemudian Makesta di tingkatan anak cabang, tapi yang mengadakan itu pimpinan komisariat di Kecamatan Blutos misal. Silih berganti. Kita di pimpinan cabang IPNU Kabupaten Sumeneb itu kita punya 4 pasukan, 5-nya saya. Kemudian ada rekan Fajar, rekan Hanif, rekan Syauki, rekan Maawianto. Yang 5 ini yang ngurus teman-teman di bawah itu. 5 orang itu. Yang 5 orang ngurus semua di PAC. Betul. Gila teman-teman cabang Sumeneb ini gila pokoknya. Saking banyaknya tingkatan IPNU di Kabupaten Sumeneb, cuma diurus 5 orang sekabupaten. Bayangkan nih, Pak. Sumeneb itu banyak pulaunya, kecamatannya juga banyak di daratan. Hanya diurus 5 orang. Ini Kak Jalan. Ada gak kesulitan untuk teman-teman itu saat turun ke bawah? Sebenarnya kesulitan mesti ada, tapi kita di kaderisasi itu tidak membaca kesulitan, tapi tantangan yang menarik bagi kita untuk bisa kita lalui. Contoh, semisal dalam minggu itu ada Makesta dan beda tempat, itu kalau daratan saja lumayan. Bagaimana kalau kayak kemarin kita kepulauan, ada nyampe juga kepulauan IPNU Kecamatan Gili Genting. Itu kita perjalanan naik perahu itu sekitar 45 menit. Gili Genting kalau nggak salah itu yang pantainya terkenal dengan pantai 9. Ada 9. Wih, pantai 9 juga ada IPNU-nya sekarang. Keren. Kalau untuk Makestanya tersendiri nih, kan setiap hari Makesta, ada kesulitan nggak untuk mengkampanyekan Makesta ini ke tiap kader-kader atau masyarakat anak-anak yang ingin bergabung IPNU? Kalau itu memang tantangannya yang ada di pimpinan anak cabang. Kita dari pimpinan cabang memonitoring ke bawah untuk bagaimana teman-teman pimpinan komisariat ini diayomi dengan baik. Makanya kemarin saya sampaikan, saya diundang oleh teman-teman PAC IPNU Kecamatan Ganding untuk berbicara tentang sistem kaderisasi di Kabupaten Sumeneb. Di kesempatan itu saya sampaikan, kaderisasi ini bukan hanya ajak untuk bagaimana kita melaksanakan kegiatan formalnya IPNU, tapi bagaimana kaderisasi ini, semisal pelatihan Makesta Lakmut, kita adakan sesuai kebutuhan di bawah. Sesuai kebutuhan di bawah. Mengapa kebutuhan di bawah? Ketika kita punya pimpinan komisariat, pimpinan ranting, teman-teman ini kan butuh ayaman dari teman-teman anak cabang. Jadi di situ letaknya bagaimana cara pengayoman. Kalau tidak sering turun ke bawah teman-teman anak cabang, ya tidak akan tahu kebutuhan di bawah. Kalau nggak turun. Makanya saya sampaikan waktu itu, kalau mau belajar di organisasi tentang pengayoman dan pengabdian, ya ayo gabung IPNU. Harus gabung IPNU. Belum ada organisasi yang lebih rinci, lebih detail dari semua tingkatan. Coba cari. Hanya di IPNU tentunya. Nah, makanya teman-teman, IPNU ini sudah cukup pesat perkembangannya di Kabupaten Sumeneb, khususnya di wilayah kepulauan juga
Nah, berbicara tentang daerah kepulauan tentunya nanti saja, masih panjang pembahasan ini. Untuk kepulauan nanti kita bahas. Nah, Siap. ini Kak Jalal, pernah nggak Makesta itu 1 bulan full diadakan di Kabupaten Sumeneb di tiap titik-titik? Full, bukan hanya 1 bulan, setiap bulannya itu pasti full. Setiap bulan, Setiap bulannya jalan Makesta jalan. Yang penting teman-teman sehat, ayo laksanakan kegiatan tanpa itu. gaji, Tanpa gaji. keren. Bayangkan kalau teman-teman ini kerja 1 bulan dapat 500.000, ngeluh. Teman-teman Ibnu 5 orang jalan ke tiap-tiap kecamatan, desa, gak dibayar, cukup ikhlas saja. Betul. Bayangkan perjuangan teman-teman hanya untuk merubah mindset pola pikir anak muda yang dari negatif kita berpikir ke positif, untuk pergaulannya juga dijaga juga ya. Betul. Nah, ini terakhir Kak Jalal, pesan-pesan untuk kader-kader Ibnu dan untuk anak muda di Kabupaten Sumeneb ini seperti apa? Oke. Go. Begini, bagi teman-teman pemuda pelajar yang ada di Kabupaten Sumeneb, mari kita tekadkan bersama, kuatkan niat bersama untuk sama-sama mengabdi di Ibnu. Kita di Ibnu sama-sama belajar, kita di Ibnu sama-sama saling mengedepankan titik kebersamaan. Ingat, yang belum ikut Makesta, masukkan data diri kalian dalam suatu pelatihan yang ini masih sementara waktu, banyak pro dan kontra. Mengapa demikian? Karena di Sumeneb punya sistem kaderisasi pelatihan Makesta itu selama 1 hari saja. Jadi dimulai dari pukul 8, pulangnya pukul 7 sore. Pukul 7 dan pukul 5. Biasanya kalau telat ya jam 7 bisa pulang, ada juga yang jam 5 pulang. Tapi di kesempatan tersebut masih menuai pro dan kontra. Tapi kita berusaha untuk kita bukukan dalam suatu modul yang itu nantinya akan kita sosialisasikan ke pimpinan anak cabang di Kabupaten Sumeneb. Intinya, ayo daftarkan dan berikan nama kalian ke setiap pimpinan yang ada di desa kalian, di sekolah kalian, di kecamatan kalian masing-masing. Bergabung dengan keluarga kita, pimpinan cabang Ibnu Kabupaten Sumeneb. Terima kasih. Selamat belajar, berjuang, bertakwa, dan mengabdi. Oke, itu dia dari rekan Jalal tentang pentingnya berIbnu ya di Kabupaten Sumeneb. Pesan untuk dari saya ini terakhir, bagi anak muda di Kabupaten Sumeneb, ayo gabung di Ibnu selagi masih ada kesempatan nih. Betul. Apalagi di Ibnu kegiatannya keren-keren, anak muda banget lah. Harus. Makanya rugi kalau anak-anak muda ini tidak memanfaatkan waktunya dengan baik. Cuma kita nongkrong di jalan-jalan nggak bermanfaat, mending kita nongkrong di Ibnu. Ada pelajarnya, juga bisa berbagi ilmu. Oke, sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang tepat atau kekeliruan dari awal sampai akhir saat ini, saya Wildan Libu Prasasti mohon maaf dan mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.